Kasus kematian Doreen Erbert. Doreen Erbert dihabisi secara sadis di malam Halloween setelah membukakan pintu untuk seorang pria bertopeng serigala yang ternyata memegang parang dan disaksikan oleh anaknya dari balik sofa. Doreen Erbert lahir di Santa Rosa, California pada tahun 1952. Doreen bekerja sebagai terapis fisik di sebuah rumah sakit di wilayah Teluk San Francisco. Dia dikenal sebagai wanita yang penuh kasih dan juga suportif. Selama hidupnya, Doreen telah menikah sebanyak 2 kali. Pertama dengan Mike Dennis, setelahnya dengan Charles Erbert. Dari kedua pernikahannya itu, mereka dikaruniai 3 anak. Pada 31 Oktober 1984, tepatnya saat malam Halloween, Doreen yang tengah hamil 8 bulan dan Diana baru saja kembali ke rumah setelah melakukan trick or treat. Sedangkan Charles pamit pergi ke toko membeli lebih banyak permen untuk anak-anak yang akan mampir ke rumah mereka. Sekitar jam 9 malam terdengar suara ketukan. Doreen yang tidak memiliki kecurigaan sedikit pun langsung membukakan pintu rumahnya. Ketika pintu dibuka, Doreen mendapati seseorang yang mengenakan topeng serigala, membawa parang dan juga bergumam, "Aku akan membunuhmu." Doreen panik dan langsung berteriak memerintahkan putrinya, Diana, untuk bersembunyi. Menurut penuturan Diana, yang pada saat itu ternyata bersembunyi di balik sofa, setelah sang ibu berteriak, sosok itu langsung menyerang ibunya secara brutal menggunakan parang sepanjang 18 inci di tangannya. Diana menyaksikan sosok itu mencabik-cabik ibunya. Beberapa menit berselang, Charles tiba di rumah dan langsung menangis histeris setelah mendapati Doreen telah terbunuh. Ia kemudian segera menghubungi polisi. Ketika polisi tiba, mereka mendapati rumah itu telah dipenuhi cipratan darah. Polisi pun sempat mencurigai Charles, akan tetapi polisi kemudian menyadari sebuah topeng serigala tertinggal di depan pintu dan ada jejak darah dari rumah Doreen sampai ujung blok. Keesokan harinya, polisi mendapat informasi dari tetangga mereka jika Doreen pernah bermasalah dengan suami pertamanya. Setelah mewawancarai juga memeriksa rumah Mike, polisi memutuskan untuk menangkapnya. Meskipun demikian, ia dibebaskan karena kurangnya bukti. Lalu, seminggu kemudian, Mike ditangkap kembali setelah golongan darahnya ternyata cocok dengan sampel darah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Mike secara resmi didakwa atas pembunuhan Doreen dan janin dalam kandungan Doreen. 4 tahun kemudian, kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan Mike mengubah pembelaannya menjadi tidak bersalah dengan alasan ia menjadi gila karena kematian Paul, anaknya. Namun juri tidak mau menerima pembelaan Mike. Mike pun dihukum atas pembunuhan tingkat pertama dan divonis hukuman mati. Akan tetapi, vonis itu berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Diana dan Charles hidup dengan rasa trauma selama bertahun-tahun.